Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita punya hati yang lemah lembut dengan lemah lembut beda ya. Orang Solo tuh lemah lembut ya. Lemah lembut itu bicara sikap. Hati yang lemah lembut ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, kemudian ada yang menasihati, ada yang menegur, ada yang mengkritik, kita dengan senang hati menerima teguran itu, menerima kritik itu, menerima nasihat itu. Itu artinya hati yang lemah. Nah, seringkali banyak di antara kita ini kurang lemah lembut. Ketika dikritik, marah. Ketika dikasih masukan, marah. Ketika dinasihati, marah. Nasihat Tuhan itu, pesan Tuhan itu bisa disampaikan melalui siapapun. Ketika Tuhan menyampaikan pesan ke kita, tidak melihat dan tidak memilih harus siapa yang menyampaikan. Dan seringkali kalau yang nasihati tidak sepadan dengan kita atau di bawah kita, kamu itu siapa? Kan seringkali muncul itu kan, kamu itu siapa? Hati kita ini ketika tetap berat dan nasihat dan kritikan, kadang kita tamatnya dari lemah lembut apa? Keras hati. Seringkali kita tidak bisa menerima nasihat itu. Dan hanya menerima saja, tetapi merubah sikap. Yang keras itu isinya apa? Berengkel-berengkel artinya. Orang-orang yang keras hati itu gak enak. Ulu hatinya gak nyaman. Nah kalau ulu hatinya gak nyaman, itu menutup pintu-pintu keberkatan bos kadang. Kalau hulu hati gak nyaman, itu menutup pintu-pintu keberkatan yang dari Tuhan. Orang yang hulu hatinya nggak nyaman itu berarti apa? Sering keras hati, tidak lemah lembut. Lemah lembut itu seperti apa? Karena banyak orang salah persepsi tentang lemah lembut. Artinya lemah lembut diukur dari kosakatanya. Ada orang bicaranya lembut, pikir itu lemah lembut. Tetapi saya melihat ada orang yang bicaranya lemah lembut, tapi hatinya keras, Pak. Jadi tolong Bapak uraikan lemah lembut yang seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi orang lemah lembut itu ketika kamu salah, kamu melakukan pelanggaran, kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, kemudian ada yang memperingatkan, ada yang menasehati, ada yang mengkritik, kamu terima dengan senyuman, kamu terima dengan happy, kamu terima dengan bahagia, dan kamu terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya untuk nasihatnya, terima kasih ya untuk masukannya, terima kasih ya untuk kritikannya, dan saya akan berusaha mengubah apa yang tadi aku lakukan ternyata tidak. Orang yang tutur kata itu bisa dihentikan lemah lembut kata-katanya, tindakannya lembut secara fisik loh ya, tetapi di dalam hatinya penuh dengan tadi. Dan siapapun yang memberi masukan kita terima. Seringkali kita ini kalau yang memberi masukan posisinya di bawah kita ini kan kadang kita nggak mau terima. Nah, di lemah lembut itu ketika kita melakukan kesalahan dan ada yang memberi masukan. Nah, kalau bahasa umumnya, bahasa teologinya apa? Pertobatan. Pertobatan dimulai dari apa? Sikap hati. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan dan Tuhan tegur, Tuhan terima kasih. Tuhan tegur kan pakai banyak utusannya yang tegur, tidak harus yang di atas kita. Itu cara Tuhan tadi menegur. Kita terima itu, kita terima kasih dan kita berbalik arah. Tidak mengeraskan hati. Lawannya apa? Mengeraskan hati.
Aku bisanya gini, kalau nggak mau gini ya sudah. Aku maunya begini, kalau nggak begini ya sudah. Nah, itu lawan dari lemah lembut, ya, mengeraskan hati. Yang kedua, rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Apa itu artinya rendah hati? Rendah hati adalah bahwa kita ini, Bapak sekalian ya, sebetulnya tidak punya hak apapun di dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari bahwa sebetulnya tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Adakah yang bisa mempertahankan hidup? Adakah kamu yang bisa mempertahankan sewaktu kamu dipanggil dan kamu negosiasi, Tuhan, jangan sekarang. Aku minta 20 tahun lagi. Hidupmu saja kamu tidak punya hak. Tapi seringkali yang membuat kita ini terluka, tersakiti ya, karena kita merasa punya hak atas. Yang membuat kita sering terluka apa? Karena kita mempertahankan hak kita kan. Yang sering kita membuat terluka apa? Karena kita terlalu ego. Lawan dari rendah hati adalah ego, kesombongan. Sadari bahwa sekalian, tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan. Tentang kerendahan hati, lemah lembut dan rendah hati. Kebanyakan orang itu kan tadi Bapak singgung tentang ego. Kebanyakan orang itu banyak, mungkin termasuk saya juga, masih tinggal di dalam kerajaan ego, merasa lebih benar, lebih bisa, lebih pandai dan seterusnya, Pak. Nah, lemah lembut seperti apa yang Yesus mau dalam hidup kita? Kerendahan hati yang seperti apa yang Yesus mau dalam hidup kita, Pak? Yang selama ini saya berpikir bahwa orang yang rendah hati itu selalu menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tetapi mungkin Bapak punya versi yang lain tentang kerendahan hati itu seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, murid Tuhan, pengikut Kristus. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Rendah hati itu tadi, kita tidak punya hak apapun. Seringkali kita ini kan sombong, merasa itu haknya. Ini umatku, ini posisiku, ini jabatanku, ini aku yang memulai, kan gitu kan. Padahal tadi Tuhan kata, kamu tidak punya hak apapun. Orang rendah hati itu nggak merasa punya hak apapun. Bahkan tadi nyawa kita ini loh, tidak ada satu pun yang bisa mempertahankan. Apalagi cuma anakmu, jemaatmu, gerejamu, pekerjaanmu. Nah, ini yang bikin stres apa? Karena semuanya kamu ku gitu. Saya sangat contoh ya, ini karena banyak bapak Tuhan nih. Tahun 94-95 saya merintis jemaat Jogja, sekalian. Bahkan saya sampai tidak punya cincin kawin itu, karena waktu cincin kawin kami saya gadekan. Untuk apa? Untuk memulai perintisan jemaat. Begitu waktu sepatu dan cincin kawinnya, kalungnya semua saya gadekan, tapi nggak bisa tebus. Tapi sekarang kami tidak punya cincin kawin. Waktu itu kami masih muda. Kami masih usia 20-an. Ini kami yang memulai, kami yang merintis. Kemudian tiba-tiba ada penatua atau pendeta yang pindah dari Surabaya, pindah ke Jogja. Dan dia posisinya lebih kaya daripada saya. Lebih senior lah ya. Lebih senior, lebih kaya gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba posisi saya sebagai seorang gembala yang merintis tadi, saya merintis, tiba-tiba tergantikan, langsung diganti. Dari sinode langsung menunjuk bahwa gembala jemaatnya dari bapak tadi.
yang secara ekonomi lebih mapan, secara ilmu mungkin karena udah senior, yang dianggap dia lebih mumpuni. Waktu itu saya juga sempat terluka, Mas sekali. Ya, secara manusia sempat terluka waktu. Tapi ketika Tuhan kata-kata, nah, ketika kamu lepaskan semua tadi, karena tidak satu pun yang bisa kamu lakukan. Jangankan perintisanmu, ketika nyawamu pun aku ambil, kamu tidak punya hak. Kamu tetap. Dan waktu itu justru Bapak sekalian, itu saya mulai mengenal, mulai bertumbuh iman saya, mulai bertumbuh spiritual saya. Terus belajar setiap hari, mengasihi banyak jiwa yang datang, mengasihi pribadi-pribadi yang datang dengan segala permasalahannya, dengan segala persoalan. Kami korbankan kenyamanan, waktu, tenaga untuk mendengarkan curhatan mereka. Puji Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih dan kuasanya terus terjamah. Setiap pribadi yang datang, mereka dipulihkan, mereka mengalami kasih itu, mereka mengalami kuasa Tuhan itu. Maka setiap hari kami selalu bahagia karena banyak kesaksian, banyak keajaiban yang terjadi, banyak berita-berita baik yang kami dengar karena ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap pribadi yang datang ke tempat kami. Dan setiap hari bergerak saya kasih, ya. Namanya kasih itu ada sesuatu yang harus kita korban. Namanya kasih itu ada sesuatu yang harus kita korbankan, ada yang keluar dari dalam hidupmu. Nanti kalau yang datang baik semua ya kita nggak belajar kasih gitu kan. Justru dari situ saya berterima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan itu terjadi, engkau izinkan pribadi-pribadi tadi datang dengan segala pandangannya tadi. Ternyata itu caramu Tuhan. Kita terus belajar tentang kamu. Ya tadi, itu kan kesadaran. Proses dalam perjalanan tadi ada sesuatu yang kadang gak nyaman, ternyata itu pelajaran yang harus kita terus update. Ternyata itu cara semesta, cara Tuhan untuk mendidik kita gitu. Maka ya kadang dikirimkan hal yang tadi yang secara manusia menyakitkan supaya apa? Supaya kasih kita tidak terbatas. Ini pelajaran buat kita semua. Ketika hatimu sedang terluka, ketika kamu sudah mengalami tekanan, itu sebetulnya cara Tuhan untuk membuat imanmu semakin bertumbuh. Bapak Ibu tahu benih jagung ya, benih padi, ketika dia mau bertumbuh, apa yang harus dilakukan oleh petani? Dia dimasukkan di tempat yang paling gelap dan ditimbun tanah. Sakit gak kira-kira? Sakit gak? Sakit. Tetapi justru itu cara Tuhan untuk membuat kamu bertumbuh. Seringkali kan kamu merasa kamu disakiti, kamu menjadi korban, kamu menjadi yang terzolimi gitu kan. Itu justru tidak akan membuat imanmu bertumbuh. Tetapi ketika kamu sadar Tuhan, terima kasih. Dengan aku disakiti, aku terluka, bahkan aku ditaruh di tempat yang paling rendah, gelap lagi. Ternyata itu caramu untuk membuat aku menjadi bertumbuh, menjadi besar, dan menghasilkan buah. Dan buahku dinikmati banyak orang.
Begitu caranya Mas sekali. Terus saat itu akhirnya apa? Saya mengenal namanya doa penciptaan. Karena ada penyadaran dalam diri saya. Oh, Tuhan bersama saya.